Inilah kegiatan seminar mengenai kepemudaan yang diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan pada Kamis 4 Februari 2016 di kampus Unpas Taman Sari, Bandung. Kegiatan seminar kepemudaan ini mengambil tema meningkatkan produktivitas pemuda untuk Indonesia yang lebih baik dengan menghadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh stafnya. Adapun materi yang disampaikan adalah peran pemuda dalam pembangunan negeri untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dan bonus demografi. Atang Hermawan selaku Dekan Unpas menyampaikan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpas telah mempersiapkan kompetensinya dalam menghadapi MEA. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan. Pertama tentunya bahwa lembaga pendidikan tinggi itu harus mengantisipasi atau menyiapkan diri dalam kerangka menghadapi MEA itu. Artinya bahwa mahasiswa bagian daripada kepemudaan harus menyiapkan berbagai kompetensinya. Dalam hari ini kompetensi dalam berbagai aspek tentunya. Jadi bahwa kita pahami selama ini bahwa dalam tataran ASEAN itu bahwa Indonesia kan paling dominan jumlahnya. Artinya bahwa apabila SDM kita sudah siapkan sedemikian baik, maka nanti ada bonus ke depan itu untuk masyarakat kita 5 tahun yang akan datang. Pertanyaan kompetensi. Jadi ada 3 hal yang menjadi target kami di dalam meningkatkan kompetensi siswa itu. Pertama jelas keilmuannya atau kita kenal juga intellectual skill-nya. Yang kedua adalah kemampuan emosionalnya. Artinya bagaimana kita menciptakan lulusan yang mampu dalam memimpin, mampu dalam berkomunikasi, mampu di dalam teamwork, mampu dalam menciptakan etos kerja, bahkan kreativitas dan inovatif itu yang kita kembangkan. Sehingga dalam menghadapi MEA tadi diharuskan atau diwajibkan kita menyiapkan hal tersebut. Karena Fakultas Ekonomi berupaya ada keseimbangan di antara praktisi dan akademisi. Jadi di kami itu sekarang dosennya itu bukan akademis saja, tetapi kita merekrut para praktisi dalam rangka menghadapi MEA ini. Artinya bahwa lulusan kita itu di samping mampu dalam keilmuannya juga memahami dinamika lingkungan yang mesti dihadapi dalam kerangka MEA ini. Sementara Edi Yusuf selaku Rektor Unpas yang juga menghadiri kegiatan ini menyampaikan materi yang disampaikan oleh Kementerian Pemuda Olahraga di lingkungan kampus Unpas dapat memberikan gambaran kepada para mahasiswa tentang peran kepemudaan di setiap generasi dan memberikan pembekalan kepada para mahasiswa untuk mempersiapkan kemampuan dan keahlian sesuai dengan profesinya. Di kampus Unpas, hal tersebut telah disiapkan, yakni dengan memberikan mata kuliah entrepreneurship dan kurikulum KKNI, serta sertifikat pendamping untuk para lulusannya. Pertama, ini kita memberikan kesempatan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk lebih dekat lagi dengan pemuda. Tadi kan di dalam undang-undang yang dikatakan pemuda itu adalah usia 16 sampai 30. Nah, mereka rata-rata kan mahasiswa sekarang di 18 19. Nah, mungkin dengan kehadiran kuliah umum dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu setidak-tidaknya memberi energi baru lah bagaimana peran pemuda di setiap dekade dari mulai 28 sampai kemarin di era reformasi. Itu kan peran pemuda cukup besar ya. Jadi tadi berdasarkan undang-undang usia pemuda itu 16 sampai 30. Mahasiswa di rata-rata 18-19. Jadi begitu strategis pemuda ini untuk ke depan sebagai pemandu perjuangan dan peradaban. Ya, kalau kita lihat misalnya usia yang sekarang di usia mahasiswa di 2030 itu kan tadi masuk ke dalam bonus demografi. Ya, di mana negara-negara maju lainnya pada saat itu mereka memasuki masa pensiun. Sedangkan Indonesia dengan jumlah usia produktif nanti di tahun 2025 sampai 2030. Jadi kalau sekarang mereka usianya katakanlah mahasiswa 16 tahun, tambah ke 14 tahun lagi di usia 30, betul-betul produktif. Nah, tentu ini akan menjadi bonus demografi apabila dia mempunyai keahlian, punya kompetensi, ya, supaya betul-betul menjadi prime mover, motor penggerak bagi pembangunan. Dan akan sebaliknya akan menjadi beban bangsa Indonesia apabila mereka tidak punya keahlian dan tidak punya
kompetensi. Oleh karena itu perguruan tinggi ya salah satunya adalah membekali mereka untuk tadi memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang profesi apa saja, sehingga pada saat nanti di tahun 2025 atau 2030 mereka masuk usia produktif betul-betul punya peran di masyarakat Indonesia ini. Di kampus kan sekarang sudah mulai misalnya pendidikan yang mengarah kepada bagaimana dia siap bekerja. Mata kuliah entrepreneurship kita berikan, kemudian lagi menyongsong kurikulum KKNI, ya itu juga harus dipersiapkan dengan sertifikat pendamping. Jadi artinya sertifikat pendamping itu nanti perguruan tinggi itu bukan hanya mengeluarkan ijazah, tapi dia harus mampu menyiapkan sertifikat keahlian daripada ijazah tersebut. Gitu.